Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Petani Cantik 31. Hai guys. Aku lapar nih, pengen banget makan kue kayak gini. Kayaknya enak banget deh kalau kita buat kue kayak gini. Kalian tahu nggak sih resepnya bikin kue kayak gini? Aku kasih tahu ya. Baca ya baik-baik dan disimak cekidot. Enak banget. Oke guys, kita langsung saja ya. Hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman resep membuat kue tetu atau lebih dikenal dengan kue perahu. Tapi kalau di sini lebih dikenal kue tetu ya teman-teman. Kue ini terbuat dari tepung beras saja sama santan teman-teman. Dimana dibuat atau dimasak tuh di atas daun pandan yang dibentuk seperti perahu. Itulah kenapa disebut kue perahu teman-teman. Pertama-tama teman-teman siapin ya daun pandannya kayak gini, yang panjangnya itu kurang lebih 1 jengkal gitu teman-teman, 1 jengkal orang dewasa ya teman-teman. Dan siapin juga ya heater beserta anaknya ya teman-teman. Jangan lupa siapin juga pisau teman-teman. Pisau di sini fungsinya bukan untuk memotong-motong, melainkan memberi tanda lipatan kepada daun pandan tersebut. Kayak gini teman-teman, perhatikan ya baik-baik cara lipatannya dan cara membuat tempat atau wadah kuenya ya teman-teman kayak gini. Setelah dilipat kayak gini teman-teman tinggal heater aja deh kayak gini. Lihat nih, jadi kan jangan lupa lakukan langkah yang sama ke sisi lainnya teman-teman kayak gini. Terus heater lagi deh kayak gini. Teman-teman bisa pakai heater sesuai dengan keinginan teman-teman aja sih, supaya lebih bagus saja dan hasilnya kayak gitu, kurang lebih kayak perahu gitu teman-teman. Itulah sebabnya kue ini diberi nama kue perahu teman-teman. Tapi kalau di sini banyak yang kenal dengan nama kue tetu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Buat teman-teman bisa bikin wadahnya tuh sesuai atau secukupnya sesuai dengan adonan yang teman-teman buat saja. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya tuh buat wadah kuenya atau tempat kue tetunya ini cukup untuk adonan yang bakalan saya buat teman-teman kayak gini. Di sini saya menggunakan kurang lebih 3 lembar daun pandan yang besar teman-teman, yang panjang kurang lebih ada 30-an lah hasilnya teman-teman setelah dipotong-potong kayak gini. Lihat ya, cantik banget kan teman-teman, rapi banget hasilnya tuh, cantik banget ya teman-teman. Dan rasa kuenya tuh nggak kalah banget sama kue-kue yang sering teman-teman buat, yaitu kue telur. Dan ini tuh tidak pakai telur sama sekali, hanya pakai tepung beras saja teman-teman. Dan proses pembuatannya pun sangat simpel ya teman-teman, tidak butuh keahlian apa-apa. Yang penting teman-teman tadi catat ya bahan-bahan yang digunakan. Insya Allah teman-teman tuh bisa buat ya kue perahunya seperti ini ya teman-teman. Maaf ya bahasanya belepotan. Oke, kita bakalan buat sampai daun pandannya habis teman-teman. Oke teman-teman, dan pandannya hampir aja selesai ini teman-teman, dibuat wadah-wadah atau tempat-tempat kuenya. Ini dia nih hasilnya ya teman-teman, cantik banget kan hasilnya tuh kayak gini, kayak perahu-perahu gitu. Lihat ini tuh ada yang kecil banget, cute kan, cute banget. Ini tuh yang paling kecil ya di antara yang lainnya. Sebenarnya ukurannya sendiri teman-teman bisa atur sesuai selera teman-teman saja.
kayak aku. Kali ini sih sesuai selera aku aja sih teman-teman. Terus kita lanjut ya ke langkah berikutnya. Jangan lupa ya teman-teman, setelah wadah kuenya dibuat, teman-teman harus cuci agar daun pandan yang digunakan tuh bersih. Sebenarnya teman-teman bisa bersihkan daun pandannya terlebih dahulu, baru buat rumah-rumah atau cetakan kuenya terlebih dahulu, atau bisa lakukan seperti yang saya lakukan teman-teman. Saya itu buat baru cuci, ya enggak apa-apa sih, sesuai keinginan teman-teman saja. Kalau saya sih kayak gini, jangan lupa ya dicuci bersih kayak gini teman-teman, pakai air bersih. Tapi kalau sudah dibuat kayak gini dan teman-teman mau cuci, harus pelan-pelan ya ngaduknya, jangan sampai wadah-wadah kuenya rusak teman-teman. Setelah itu teman-teman tinggal tiriskan saja deh kayak gini. Jangan lupa ya cetakannya dibalik kayak gini supaya airnya tuh cepat kering ya, cepat menetes begitu teman-teman, agar cepat kering. Ini dia nih hasilnya teman-teman setelah dicuci bersih kayak gini. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia nih langkah selanjutnya. Jangan lupa tepung berasnya, tepung beras biasa ya teman-teman, yang biasa teman-teman masak, atau bisa beli juga sih tepung yang jadi. Terus ditakar nih kayak gini, perbandingannya kayak gini. Jangan lupa tambahkan tepung terigu teman-teman, kurang lebih 30 gram ya, atau teman-teman juga nah, atau teman-teman juga perlu bisa pakai takaran ya teman-teman, terserah teman-teman aja sih pakai takaran apa saja, yang penting tuh perbandingannya tuh kayak gini, 3:1 gitu, yaitu 1 tepungnya 3 airnya. Teman-teman mau pakai gelas atau apa terserah teman-teman aja sih. Dan di sini saya pakai santan dari kelapa asli ya teman-teman, yang dibuat langsung oleh mamaku tercinta dan tersayang. Ini dia nih, tapi teman-teman juga bisa pakai santan yang dibeli, yaitu santan, terserah aja sih teman-teman mau pakai santan apa aja sih. Kalau di sini mamaku lebih suka pakai santan yang dibuat sendiri, katanya sih santan yang dihasilkan dari kelapa langsung kayak gini hasilnya tuh lebih enak daripada yang beli-beli. Jadi mamaku tuh jarang banget ya teman-teman beli santan-santan kayak gitu, karena lebih suka bikin sendiri secara manual kayak gini. Tapi jangan lupa ya teman-teman, kalau bikin manual airnya diukur dulu. Ini dia nih teman-teman, pembuatnya ini tuh mamaku yang tersayang dan tercinta. Oh iya teman-teman, sebelum teman-teman kalau mau pakai parutan kelapa kayak gini seperti mamaku ya teman-teman harus pertama-tama tuh harus takar airnya dulu ya teman-teman. Jangan sampai airnya tuh berlebihan sehingga santannya terbuang di percuma kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman itu ukur sebelum airnya dituang ke dalam parutan kelapa tersebut untuk dibuat santan. Oke, dan santannya tuh kayak gini hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, langkah selanjutnya jangan lupa ya santan yang sudah tadi dibikin dan sudah ditakar ya teman-teman, yaitu 300 ml tadi ya teman-teman. Jangan lupa ya dituang sedikit demi sedikit ke dalam tepung beras tadi ya teman-teman, sambil diaduk-aduk seperti ini. Teman-teman bisa, kalau di sini sih mamaku lebih saranin pakai tangan aja ya teman-teman. Di sini tangan mamaku udah dicuci bersih ya teman-teman. Jangan lupa sebelum melakukan aktivitas apapun, terutama membuat makanan, tangannya harus dicuci bersih dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, mamaku tersorot kamera lagi teman-teman. Mamaku tuh cantik banget. Oke teman-teman, kita balik lagi yuk ke adonannya. Adonannya harus teman-teman
kayak gini sampai kalis ya, diulenin sampai kalis-kalis gitu kayak gini, terus tuanin lagi sedikit demi sedikit santannya, terus diaduk-aduk lagi pakai tangan kayak gini ya teman-teman, supaya hasilnya lebih maksimal. Oke teman-teman, tetap diulenin ya kayak gini, terus sedikit demi sedikit santannya tuh dimasukin teman-teman, sampai semua santan tersebut tertuang semuanya tanpa tersisa. Karena air santan tersebut tadi sudah diukur ya sesuai dengan takaran yang dibutuhkan teman-teman, supaya air santannya tidak terbuang sia-sia ketika berlebihan. Jadi disesuaikan saja sama yang dibutuhkan ya teman-teman, kayak gini. Ya kan. Oke teman-teman, jangan lupa ya tambahin garam sedikit, kurang lebih setengah sendok makan lah, atau sesuai dengan selera teman-teman aja sih. Setelah itu santannya dituang semua deh. Jangan lupa ya teman-teman, icip-icip sedikit ya rasanya, supaya teman-teman tahu apakah garam yang sudah diberikan sudah sesuai dengan selera teman-teman saja. Jadi penggunaan garamnya itu bisa sesuai dengan selera teman-teman ya. Kalau mamaku sih tadi segitu, udah sesuai seleranya, katanya udah mantap banget tuh. Tapi balik lagi ya, yang makan siapa, jadi sesuaikan sama seleranya teman-teman saja. Bukan tuh ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman, panasin pancinya kayak gini, tapi di sini saya lebih suka pakai wajan yang besar ya teman-teman. Jadi di sini saya pakai wajan yang besar, terus saya kasih saringannya, saringan kukusan, panci kukusan. Tapi jika teman-teman mau pakai panci kukusan juga tidak apa-apa sih, teman-teman bisa gunakan, itu tidak jadi masalah, karena di sini kan kuenya memang untuk dikukus teman-teman. Ya, di sini wajannya saya kasih saringan kayak gini ya, saringan kukusan teman-teman. Kemudian ditutup setelah airnya dirasa sudah cukup ya teman-teman. Jangan lupa ya, paling utama nyalakan kompornya, karena jika kompornya tidak menyala, aduh nggak bisa masak-masak dong. Aduh maaf ya teman-teman, komporku lagi masalah nih, nggak bisa nyala. Aduh gimana nih. Alhamdulillah akhirnya menyala juga teman-teman. Ya udah, kita tunggu ya sampai airnya mendidih. Setelah itu kita tinggal naikin aja deh kuenya tadi yang sudah dimasukkan. Oke teman-teman, kita cek dulu ya. Ternyata tumpuk kukusannya sudah mendidih teman-teman, airnya sudah mendidih. Ya udah, kita lanjut nih ke tahap selanjutnya ya teman-teman. Di sini ada gula pasir yang saya gunakan ya teman-teman. Ini gula pasir ya. Terus sendok, jangan lupa sediain sendok ya. Dan ini tadi wadah kuenya ya, kue perahunya ya teman-teman. Terus kasih gula kayak gini, gula pasir kurang lebih setengah sendok makan ya teman-teman, atau sesuai dengan seleranya aja sih, kayak gini. Sama aku lagi sama tim saya domestik guys, jadi sambil nungguin dia aku isi ini ya gula tempatnya, karena sudah mendidih juga kukusannya. Maaf ya guys, saya itu lagi nggak sholat, jadi nggak apa-apa, saya lanjut ya.
Ini dia nih hasilnya teman-teman setelah dikasih gula pasir kayak gitu. Cantik kan teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke tahap selanjutnya karena kukusannya tadi sudah mendidih ya teman-teman. Udah tempat kue tadi atau wadah kue yang sudah dibikin tadi dan diberikan gula pasir ya teman-teman, tinggal kita kasihkan adonan kuenya tadi ke dalam sana, kita masukkan ke wadah kuenya ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa ya diaduk-aduk dulu ya teman-teman, karena biasanya kalau tidak diaduk di bagian bawah tuh tepungnya mengedap teman-teman, jadi terpisah gitu sama santannya atau airnya, jadi harus diaduk-aduk dulu kemudian dimasukkan kayak gini ya teman-teman ke tempat kuenya tadi kayak gini. Setelah itu teman-teman tinggal masukkan aja deh atau naikkan aja deh ke dalam panci yang sudah tadi. Tinggal teman-teman susun aja sih teman-teman. Ingat ya teman-teman, bisa pakai wajan kayak gini seperti yang saya lakukan, dan teman-teman juga bisa pakai panci kukusan teman-teman saja ya, sesuai kemauan teman-teman aja sih atau sesuai dengan kemampuannya. Oke, Oke teman-teman, setelah semuanya dinaikin kayak gini teman-teman tinggal tunggu saja ya, kurang lebih 30 menit dan akan masak deh dan siap dimakan. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya sekali-kali pancinya tuh dibuka kayak gini supaya kuenya tuh hasilnya tuh matangnya tuh secara maksimal. Oke teman-teman, jadi jangan lupa harus dibuka-buka kayak gini ya, jangan dibiarin terus selama kurang lebih 30 menit, tapi harus dibuka-buka gitu teman-teman. Oke, ini sedikit lagi bakal matang deh teman-teman. Tara, ini dia nih hasilnya teman-teman, udah matang nih, cantik banget kan kue perahunya, kue perahu bikinan Chef Mama Haya dan Petani Cantik 31. Nah, hasilnya kayak gini nih teman-teman. Wow, enak banget ini. Di bagian bawah itu gulanya ya teman-teman. Kalau orang nggak tahu sih, biasanya kalau makan kue ini tuh teman-teman wajib banget kalau di sendok tuh harus sampai ke bawah. Karena kenapa? Di bagian atasnya tuh nggak manis teman-teman, karena gulanya memang ada di bagian bawah. Jadi cara makannya tuh harus full ke bawah. Oke teman-teman, selamat mencoba, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.